Nah, akhirnya masa pendukungnya Jokowi yang tadi masih memihak kepada Ganjar mulai beralih kepada Prabowo Subianto dan Gibran. Nah, dengan melihat situasi ini, akhirnya PDIP dan Ganjar merubah strategi. Wah, ini kita bisa bahaya, ini bisa kalah telak ini. Kalau sampai kita terus melakukan serangan kepada Pak Jokowi, balik dong, ayo kita rubah strategi. Kita dukung lagi programnya untuk mengembalikan dukungan yang sudah lari itu. Nah, inilah yang saya katakan munafik. Ya, selamat datang kembali di channel Fenomena Politik Indonesia (FPI) bersama Bung Spen dari Jayapura. Ya, saudara-saudara, dalam video kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu posisi Prabowo makin sulit karena perubahan strategi Ganjar dan PDIP. Ya, kira-kira begitu narasinya. Ya, pembahasan saya ini lebih kepada menanggapi narasi tersebut. Ya, narasi itu saya saksikan atau saya lihat di Facebook yang dipost oleh buser-busernya Ganjar. Kalau tidak salah yang posting itu nama akunnya itu Sobar Harahap, ya. Beliau memposting narasinya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Iya, tanggapan saya begini, Bung Sobar Harahap yang terhormat. Justru dengan narasi seperti ini, publik menilai bahwa Ganjar dan PDIP itu menunjukkan kemunafikannya. Ya, kenapa saya katakan munafik? Begini, karena awalnya itu Ganjar dan PDIP begitu mengidolakan sosok Jokowi, ya kan? Dan itu tidak bisa dibantah karena memang selama 9 tahun ke belakang ini PDIP adalah partai pengusung utama dari Pak Jokowi. Ya, sehingga setiap program-programnya Pak Jokowi itu dianggap baik dan bagus oleh PDIP selama 9 tahun yang lalu. Ya, sebelum terjadinya gempa politik sejak keputusan MK yang menyebabkan Mas Gibran akhirnya bisa menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Iya, itu awalnya demikian, bahwa PDIP dan juga Ganjar itu sangat mengidolakan Pak Jokowi dan sangat mendukung dan mengatakan bahwa program-program Pak Jokowi itu sudah baik, seperti itu. Lalu kemudian ketika peristiwa MK itu, akhirnya Ganjar dan PDIP melakukan serangan yang bertubi-tubi kepada Jokowi, kepada Gibran, dan juga kepada Prabowo Subianto, dan juga kepada Paman Usman, mantan ketua MK, lalu juga kepada Mas Bobi, wali kota Medan. Ya, karena mereka ini adalah keluarga, sehingga dianggap, PDIP menganggap bahwa ada permainan di balik gempa politik yang terjadi, seperti itu ya, permainan Pak Jokowi, sehingga mereka melakukan serangan-serangan yang begitu kencang, yang begitu tajam kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Ya. Namun dengan berjalannya waktu, beberapa bulan ketika serangan-serangan itu dilakukan, banyak hal ya, mereka memprotes soal food estate, kemudian mereka mengatakan politik dinasti, lalu mereka mengatakan Gibran itu sosok yang bocil, masih kecil, belum tahu apa-apa. Kemudian mereka mengatakan Jokowi melakukan tekanan-tekanan, ya kan?
Mereka mengatakan Jokowi intervensi hukum. Terus apa lagi? Bahkan Mas Ganjar, Pak Ganjar sendiri memberi penilaian hukum kepada Pak Jokowi di dalam pemerintahan Jokowi itu nilainya 5, seperti itu. Artinya nilainya merah. Ya. Artinya ini serangan-serangan yang bersifat negatif kepada Pak Jokowi. Lalu kemudian dengan narasi yang tadi saya katakan di awal, seakan-akan strateginya adalah mereka kembali berbaik hati dengan Jokowi gitu. Kenapa sampai bisa begitu? Kenapa sampai bisa merubah strategi lagi untuk berbaik hati dengan Jokowi, untuk menyampaikan ke publik bahwa akan melanjutkan program-program Jokowi, ya kan? Kenapa sampai bisa begitu? Karena memang faktanya PDIP melihat bahwa ketika mereka melakukan penyerangan kepada Jokowi dan keluarganya, elektabilitas Ganjar semakin menurun drastis. Kenapa? Karena 75-80% masyarakat Indonesia yang mendukung Jokowi, yang senang atau puas dengan kinerja Jokowi, itu akhirnya tidak suka dengan PDIP dan Ganjar, gitu loh. Nah, akhirnya masa pendukungnya Jokowi yang tadi masih memihak kepada Ganjar mulai beralih kepada Prabowo Subianto dan Gibran. Nah, dengan melihat situasi ini, akhirnya PDIP dan Ganjar merubah strategi. Wah, ini kita bisa bahaya, ini bisa kalah telak ini. Kalau sampai kita terus melakukan serangan kepada Pak Jokowi, balik dong, ayo kita rubah strategi. Kita dukung lagi programnya untuk mengembalikan dukungan yang sudah lari itu. Nah, inilah yang saya katakan munafik. Begitu loh. Munafik arti dari munafik adalah pura-pura baik, begitu. Padahal dia tidak sungguh-sungguh. Tidak benar-benar baik, tapi pura-pura baik. Pura-pura baik untuk apa? Mendapatkan dukungan, gitu loh. Ya, kalau Anda punya prinsip, kalau sudah satu kali menyerang, ya sudah serang saja sampai selesai gitu. Sampai apapun hasil yang diterima, ya sudah terima kenyataan saja. Nah, itu baru namanya gentleman. Seperti Pak Anies Baswedan. Mungkin saya melihat Pak Anies Baswedan masih mending karena dia sudah nyatakan oposisi, ya sudah dia menyerang terus sampai pada akhirnya kalau memang tidak dipilih ya sudah terima kenyataan, kan begitu. Tapi kalau Ganjar dan PDIP saya lihat ini munafik. Berusaha mulai cari aman nih. Begitu. Jadi kalau saya pribadi, saya ragu dengan pemimpin yang pelin-pelan. Sebentar bicara lain, hari ini bicara lain, besok bicara lain. Ini susah kalau mau jadi pemimpin seperti begini, bahaya. Begitu. Dan saya yakin bahwa arahan untuk merubah strategi ini tentu ini bukan dari Ganjar. Tentu dari bos besarnya. Bos besar dari kelompok mereka, tentu saudara-saudara pasti tahu kan siapa bos besarnya. Nah, ini tidak baik pakai cara-cara begitu. Kalau memang mengatakan Jokowi itu baik, programnya baik, ya sudah pertahankan itu. Kalaupun ada kekurangan, ada hal-hal yang belum baik, ya secara objektif katakan yang ini memang belum baik, tapi yang ini baik. Begitu loh. Iya, jadi itu tanggapan saya seperti itu. Berhentilah jadi orang munafik, ya kan? Saya paham, namanya politik ya. Kadang-kadang musuh jadi teman, teman jadi musuh. Tapi kalau munafik kan kurang bagus, gitu loh. Iya kan? Terus yang lucunya, yang namanya strategi itu biasanya tidak dipublikasikan gitu loh. Kalau namanya strategi baru dipublikasikan, itu bukan strategi lagi, itu ya namanya bunuh diri, iya kan? Contohnya sekarang publik malah menilainya, wah ini munafik ini, seperti begitu. Seharusnya diam-diam saja jalankan strategi ini secara diam-diam, tidak perlu dipublikasikan seperti ini. Justru dengan publikasikan seperti ini, malah penilaian publik justru negatif. Dan banyak orang akan menilai ini sebagai tindakan yang
menunjukkan kemunafikan diri sendiri begitu. Oke, sekian.